Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tugas makalah yang berjudul Wawasan Nusantara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Husna Waziyadah, Rafikah, Raudah, dan Saadah. A. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, lautan, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Penting untuk mengetahui dan memahami apa saja tujuan serta fungsi wawasan Nusantara bagi Indonesia. Nusantara sendiri berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya diapit. Oleh karena itu, Nusantara memiliki arti kepulauan yang diapit oleh atau berada di tengah-tengah. Jika diterjemahkan secara langsung, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa terhadap negara Indonesia, kepulauan yang diapit oleh benua Asia dan Australia. Sedangkan terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. A. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. B. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. C. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan. Jadi maksudnya, falsafah secara umum ialah anggapan, gagasan, dan sikap yang paling dasar dimiliki oleh orang atau masyarakat atau sebagai pandangan hidup. Dan ideologi secara umum dapat diartikan kumpulan suatu ide, gagasan, atau cita-cita yang mencakup nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Artinya, nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. D. Fungsi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. F. Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia, suku, bangsa, atau golongan. Terhadap kesepakatan bersama harus disadari bahwa jika asas 15 Wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas Wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. G. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan thea yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. H. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air beserta lingkungannya, menghasilkan wawasan nasional yang selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tuannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. I. Contoh implementasi wawasan Nusantara. 1. Bidang politik. Penerapan Pancasila di bidang politik umumnya dapat dilihat dari semangat dalam mendapatkan mufakat. Hal ini berkaitan dengan hukum keadilan di mana pada kepentingan masyarakat yang paling besar. 2. Bidang ekonomi. Penerapan Pancasila di bidang ekonomi mengacu pada sila kelima, di mana bangsa Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, yaitu kebebasan dalam berkreasi di bidang ekonomi. 3. Bidang sosial budaya. Penerapan dalam sosial budaya mengacu pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Bidang pertahanan dan keamanan. Penerapan ini lebih ke arah sila ketiga. Penerapannya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari angkatan bersenjata Republik Indonesia. Sebagai warga kita tidak perlu khawatir akan keamanan karena hak-hak kita dilindungi oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.